Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke rumahnya ini. Kita masih bisa taat kepadanya, beribadah kepadanya. Dan untuk itulah kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian ma'asyiral muslimin, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di masa yang tidak mudah. Kita merasakan sendiri bagaimana semuanya hampir naik. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup meningkat, sementara penghasilan sebagian kita tetap atau bahkan menurun. Keadaan seperti ini membuat banyak orang gelisah, khawatir, takut, bahkan berputus asa. Namun sebagai seorang yang beriman, seorang mukmin, kita tidak boleh hanya melihat dengan kacamata dunia. Kita harus melihat dengan kacamata iman. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik turunnya harga, sempit atau lapangnya rezeki, semuanya telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat rezekimu. Allah yang mengatakan, di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Surah Az-Zariyat ayat 22. Artinya ma'asyiral muslimin, rezeki kita tidak ditentukan oleh pasar, bukan oleh harga barang, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika harga-harga naik, bukan berarti rezeki kita hilang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Apakah kita tetap yakin kepadanya atau mulai bergantung kepada dunia, kepada selainnya. Kemudian ujian untuk mengukur keimanan. Masyarul muslimin, kenaikan harga adalah bagian dari ujian hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal." Dan sungguh kami akan menguji, kata Allah. Menguji siapa? Menguji kalian, kita semua, dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan, dan juga dengan kekurangan harta. Surah Al-Baqarah ayat 155. Perhatikan masyarul muslimin. Kata Allah, Allah menguji sedikit. Meskipun terasa berat, di sisi Allah itu adalah sangat kecil dibanding nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Orang beriman tidak hanya bersabar saat sakit, tapi juga saat dompetnya menipis. Kemudian jangan sampai halal dan haram diabaikan. Di saat ekonomi sulit, banyak orang tergoda mencari jalan pintas, riba, menipu, mengurangi timbangan, curang, atau mengambil yang bukan haknya. Tentunya ini sangat-sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram." Sungguh akan datang suatu zaman, seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Masyarul muslimin, lebih baik sedikit tapi halal daripada banyak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang haram tidak akan membawa berkah, justru akan menjadi sebab sempitnya hidup, dan hidup akan terasa lebih berat. Kemudian kunci kelapangan adalah takwa dan tawakal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita jauh-jauh hari, dari 1400 tahun yang lalu. Apa kata Allah? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberinya jalan keluar. Allah pasti akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini janji Allah kaum muslimin, bukan sekedar teori, tetapi kepastian. Kita mungkin tidak melihat jalannya, tapi Allah Zat yang Al-Alim, Maha mengetahui. Apapun yang kita tidak ketahui, Allah Maha mengetahui. Kemudian dikisahkan ada seorang ulama salaf yang hidup dalam kesulitan,
Suatu hari keluarganya tidak memiliki sesuatu yang akan dimakan, namun beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, karena Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Tak lama kemudian datang seseorang membawa makanan tanpa diminta. Inilah buah dari keyakinan. Bukan berarti kita tidak berusaha, tidak ikhtiar, tapi hati kita tidak bergantung kepada usaha kita, melainkan hati kita bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, perbanyak sedekah, bukan menahan harta. Anehnya, saat harga naik, banyak orang justru berhenti bersedekah. Karena apa? Karena takut kekurangan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Justru sedekah adalah kunci dibukanya pintu rezeki. Mungkin secara logika kita, secara angka berkurang, tapi keberkahan bertambah. Kemudian hadis yang mulia ini bukan sekadar kalimat untuk memotivasi kita untuk bersedekah, tetapi janji dari makhluk yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya perkataan beliau pasti, perkataan beliau benar secara logika manusia. Jika kita memberi, maka kita lihat harta kita berkurang. Namun dalam pandangan iman justru sebaliknya, sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah harta. Bertambah secara hakiki atau kenyataan. Allah bisa mengganti harta yang kita sedekahkan dengan yang lebih banyak, baik cepat atau lambat, dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Kemudian juga bisa melalui rezeki yang baru, peluang usaha, atau pertolongan di saat kita berada di dalam keadaan sulit. Ma'asyiral muslimin, zaman sulit menuntut kita untuk lebih bijak. Apa tipsnya? Yakni bedakan kebutuhan dan keinginan. Hindari gaya hidup yang berlebih-lebihan. Kemudian biasakan juga untuk menabung walau hanya sedikit. Kemudian kita perkuat ukhuwah dan ta'awun, tolong menolong. Jangan hadapi kesulitan sendirian. Kita lakukan saling membantu antar tetangga. Kita lihat tetangga kita sulit apa tidak. Kemudian kita bangun kepedulian sosial. Kemudian kita ringankan beban orang lain. Karena seringkali pertolongan Allah datang melalui orang lain tersebut. Kemudian tingkatkan sabar dan optimis. Kesulitan kita tahu tidak selamanya. Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita tanamkan sabar dalam ujian, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah, yakin bahwa semuanya ini hanya sementara. Kemudian kita terus berusaha dan tidak pernah berputus asa. Tawakal, berserah diri kepada Allah, bukan berarti kita diam menunggu, bukan. Kiatnya adalah kita tetap ikhtiar, tetap bekerja, belajar keterampilan yang mungkin kita tidak biasa, dan kemudian jangan mudah menyerah. Ma'asyiral muslimin, zaman sulit adalah ladang pahala bagi orang-orang yang beriman. Di saat orang lain tergelincir, justru disitulah kesempatan kita untuk tetap lurus di jalan yang benar. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang mampu bangkit dan tetap taat dia
di tengah-tengah kesulitan. Ma'asyiral muslimin, di saat semua harga naik, jangan sampai iman kita yang turun. Di saat kebutuhan meningkat, jangan sampai tawakal kita melemah. Dan di saat hidup kita terasa sempit, jangan sampai hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Mari kita kuatkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki, Maha Kaya, kesabaran dalam menghadapi ujian, kejujuran dalam mencari nafkah, dan terus semangat dalam bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, memberkahi harta kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu bergantung hanya kepadanya. Kita tutup dengan doa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan karunia-Mu, dan hindari kami dari bergantung kepada selain-Mu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ij'al biladana baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.